PJJ Podcast Jarak Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kaula muda insan perhubungan, hari ini kita bertemu lagi dalam podcast Jarak Jauh PJJ yang hari ini kita akan membahas mengenai 8 Smart ASN. Jumpa lagi dengan saya Diha Anugrah Pratama, CPNS Kementerian Perhubungan peserta Latsar CPNS Kemenhub 2022. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, sudah pernah membaca apa itu 8 Smart ASN. Spesialnya hari ini kita akan bahas dengan senior saya, salah seorang dokter yang bertugas di Klinik Pratama, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Perhubungan. Mau tahu lebih lanjut siapa beliau dan bagaimana, langsung saja kita akan terhubung dengan beliau via jaringan Zoom. Assalamualaikum Dr. Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terhubung dengan Dr. Niken. Insya Allah kabarnya sehat ya dok? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan dia dalam kondisi sehat juga ya. Ya alhamdulillah sehat dok. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Niken karena sudah memberikan peluang waktu kesediaan untuk hari ini sharing bareng saya di podcast kali ini dokter. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Dr. Niken Retno Wulaningtyas Handayani Mars yang merupakan koordinator Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Perhubungan atau nanti kita gampang sebutnya UPK Kemenhub ya dokter ya? Boleh. Nah, hari ini saya mau tanya-tanya dokter tentang penerapan Smart ASN khususnya di UPK Kemenhub dokter. Oke. Ini isu menarik ya? Wah, tentunya ini isu sangat menarik ya dia, karena memang kita tahu ASN ini kan mempunyai tanggung jawab ya, sebagai ASN harus mewujudkan birokrasi yang berkelas ya, istilahnya ya yang harus mendunia lah. Jadi memang ini kalau memang dibilang isu yang menarik sekali. Ya. Jadi kalau saya telah baca-baca, Smart ASN itu terdiri dari 8 perilaku atau 8 nilai ya dok. Ada integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Ada banyak ya dok, 8 aspek. Nah, menurut Dr. Niken sharing kepada kami dok, kira-kira nilai-nilai apa yang sudah diterapkan dok kalau di UPK Kemenhub sendiri? Oke. Kalau nilai Smart ASN yang mungkin saya lihat ya, yang sudah diterapkan di klinik kita ya, terutama di klinik Kemenhub ya, oleh teman-teman itu satu mungkin integritas ya, karena memang saya lihat pegawai-pegawainya sudah bertindak sesuai dengan nilai ya, dengan sesuai dengan norma, etika dan tata berorganisasi ya. Saya rasa juga teman-teman di UPK juga kejujurannya juga sudah sangat baik ya. Kemudian nasionalisme, saya lihat nasionalisme juga ya. Saya yakin pegawai-pegawai di UPK terutama ya memiliki semangat cinta tanah air yang sangat tinggi ya. Itu dilihatkan mungkin mereka ya, mungkin bisa dilihat lah di klinik kita ya selama ini ya. Nah, apalagi di Kemenhub kan setiap Senin itu ada apel. Nah, di situ apel, kemudian Selasa kita menggunakan baju kebudayaan, baju adat, bermacam-macam adat ada di situ ya. Dan hari Jumat kita menggunakan baju batik ya. Nah, ini salah satu cara kita untuk menjaga nasionalisme kita ya. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme ya. Nah, kalau di UPK memang kita harus profesional tentunya ya, karena kita melayani adalah nyawa yang harus kita layani. Nah, ini saya lihat dari teman-teman kita di klinik UPK itu profesionalismenya sudah bagus ya. Nah, ini pasti sangat berkenan juga untuk saat ini kita juga sedang mengurus izin operasional, tentunya mungkin sudah tahu ya. Jadi kita seperti STR dan surat izin praktek itu kita harus punya ya, karena itu wajib bagi kita di medis ya. Kalau itu tidak ada, otomatis kita akan malpraktek. Nah, jadi kita harus benar-benar profesional ya. Salah satunya itu juga untuk STR dan SIP juga harus aktif ya. Kemudian hospitality-nya. Nah, hospitality-nya sebagai pelayanan kesehatan, kita kalau dibilang garda pertama mungkin garda pertama, kita garda yang terakhir lah. Garda yang terakhir ya. Nah, ini kita
saya lihat teman-teman di UPK ini sudah melayani pasien dengan ramah ya, dengan senyum, sapa dan salam ya, itu memang sudah harus kita lakukan ya. Meskipun memang terkadang kita bertemu dengan pasien yang berbeda-beda, ada yang mungkin kita senyumin mereka mungkin cemberut ya, ada yang mungkin kita senyumin mereka juga akan memberikan senyum yang lebih bagus lagi. Nah itu bermacam-macam kriteria orang yang kita tidak tahu ya. Nah secara umum sih memang sudah baik ya. Mungkin untuk menjadi feedbacknya kita buat nanti lah ada kotak keluhan ya, kotak saran ya untuk dipasang di klinik supaya kita bisa introspeksi diri lah kekurangan kita itu di mana ya. Kemudian yang selanjutnya adalah networking ya. Nah menurut saya sih kalau yang networking ini ya, jaringan yang sudah dibentuk oleh ASN ya, itu sudah alhamdulillah luas, sudah sangat luas ya. Kita berkoordinasi dengan baik di internalnya ya. Namun juga kita tidak melupakan hubungan dan kolaborasi kita dengan pihak yang eksternal klinik. Jadi semua itu saling berhubungan tentunya. Jadi mungkin nilai-nilai sempat ini yang sudah saya lihat ada di UPK kita ini, begitu. Kalau saya dengar paparannya dokter Niken berarti sudah holistik ya dok, sudah lengkap, sudah cukup baik. Tapi ada beberapa poin tadi yang belum disebutkan, berarti itu yang harus diperbaiki ya dok, seperti wawasan global, IT bahasa asing, entrepreneurship gitu ya dok. Itu yang harus diperbaiki. Betul. Karena kita tahu bahwa kita pegawai kita di UPK itu kan berbeda-beda ya asalnya, dan usia dan lingkungan pendidikan juga yang berbeda-beda ya. Nah itu mungkin yang harus kita tingkatkan lagi kan, karena wawasan global, IT ya, penguasaan bahasa asing yang mungkin belum sempurna, jauh dari sempurna. Nah ini yang harus kita tekankan lagi ya. Tapi tentu saja ini juga masih harus ditingkatkan lagi. Selain yang 3 ini juga yang 4 tadi juga kita harus makin meningkatkan. Jadi kita bisa sama-sama saling memotivasi ya, agar semua pegawai di UPK ini bisa maksimal menerapkannya ya. Apalagi memang di era digital ini kemampuan tersebut kan sangat dibutuhkan ya, itu pastilah ya. Kemudian untuk entrepreneurship-nya mungkin menurut saya agak susah ya membagi lingkungannya ya, karena kan di sini kan kemampuan usaha di unit kita ini kan sudah ada tupoksinya masing-masing ya, sudah ada yang punya job lain. Jadi kayak di rumah yang tidak bisa mengganggu pekerjaan yang di UPK. Lagi pula jiwa kewirausahaan kita ini kan tidak hanya berjualan ya, tapi kan mungkin semangat untuk berani ya, inovasinya ya, tidak takut gagal, pantang menyerah. Apapun itu harus kita kerjakan, apapun itu kita harus hadapi ya. Nah semangat wirausaha itu yang harus dikeluarkan oleh teman-teman yang sudah berjiwa pengusaha. Jadi saling mendukung, saling memotivasi sehingga bisa terjalin semua ini gitu. Baik, siap dok. Sudah lengkap banget tadi pembahasan kita tentang 8 Smart ASN terutama di UPK Kemenhub ya dok. Sekali lagi terima kasih banyak sharingnya. Izin kira-kira ada pesan-pesan nggak dok untuk kami, terutama saya sebagai CPNS, agar bisa menjadi ASN yang menerapkan 8 Smart tadi dok? Ya, mungkin pesan-pesannya kalau yang sudah kita terapkan itu diperbaiki lagi ya. Paling tidak kita harus lebih meningkatkan lagi untuk memperbaikinya. Nah, dari yang belum ada ya, paling tidak ayo kita mulai untuk menerapkannya supaya 8 Smart ini untuk ASN ini kita bisa terapkan semua 8-8-nya. Jadi tidak hanya sebagian-sebagian saja, karena memang ini yang harus kita punya di ASN ini begitu. Terima kasih sekali lagi Dokter Niken, sharingnya insya Allah sangat bermanfaat, terutama buat saya pribadi, perkembangan diri saya agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Semoga yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan dan juga untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk perkembangan dari UPK kita ya dok. Betul. Ya, saya sangat mendukung sekali. Ya semoga kita sama-sama bisa mewujudkan birokrasi berkelas demikian seperti yang dikatakan Pak Presiden dalam Smart ASN ini dok. Iya, baik jika demikian kita akhiri dulu ya dokter untuk podcast hari ini ya dok. Terima kasih banyak. Sehat selalu untuk Dokter Niken. Sehat selalu juga. Ya dokter, saya akhiri dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaulah muda sekalian, kita sudah saksikan sama-sama ya Insan Perhubungan, Insan Muda Perhubungan.
sharing session kita di podcast jarak jauh kali ini, PJJ kali ini, tadi bersama Dr. Ken tentang 8 Smart ASN. Semoga yang sudah kita sharingkan bersama, yang sudah dibagikan oleh Dr. Ken, bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan teruntuk saya, agar kedepannya bisa menjadi CPNS dan nanti jadi PNS yang bisa berkontribusi secara maksimal dengan menerapkan 8 Smart ASN tadi, sehingga tercipta pemerintahan dengan birokrasi kelas internasional. Mohon maaf atas kurang dan hilafnya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ Podcast Jarak Jauh.